Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya yang melihat video ini? Semoga kabar sahabat semua sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini bertemu lagi dengan saya Rahmat ya di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Jadi pembahasan kali ini sangat bagus juga untuk kita bahas sama-sama guys ya. Ini masalah dengan permasalahan kabel ataupun kabel listrik guys ya, yang mana tentu di setiap negara itu kan berbeda-beda ya kan, tapi kebanyakan itu guys menggunakan kabel yang ada tiang lalu banyak kabel-kabel di atas guys. Dan seperti apakah videonya, tentu kita penasaran. Dan seperti apakah kabel-kabel listrik yang ada di Malaysia, seperti apa ya kan, tentu kita penasaran. Maka kita langsung lihat videonya. Sebelum kita lihat videonya, buat korang semua yang suka mungkin dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Dan langsung kita lihat videonya guys. Dalam penataan kota di kawasan regional Southeast Asia atau Asia Tenggara ini, ternyata banyak kota-kota yang masih memiliki pemandangan kabel-kabel yang menjuntai positif people, alias kabel itu serawutan, ruwet lah istilahnya. Kalau bahasa Jawa itu ruwet. Dilihat tuh juga nggak enak dan berbahaya juga guys ya. Ini kan rentan untuk konsleting ya, bakaran. Gue lihat secara langsung. Jangan lupa subscribe MGO terlebih dahulu atau Aksa Masko. Oke, nanti linknya di deskripsi guys ya. Melakukan perjalanan di beberapa kota Asia Tenggara ya. Coba Singapura, Malaysia, Thailand, terus Filipina 4 sama Indonesia, jadi 5 lah ya. Nah ternyata di kota-kota tersebut ini masih ada beberapa kota atau beberapa negara yang kabelnya ini menjadi PR, alias pekerjaan rumah, karena begitu merusak pemandangan lah di kota tersebut. Gimana? Karena kabel-kabel ini benar-benar bukan hanya nggak tertata, tapi terlihat ruwet. Aduh, itu udah kayak ini gimana, berbahaya juga guys ya, bisa konsleting, bisa mengurai kabel-kabel. Kita akan lihat di kota mana aja. Let's check this out. Ya, ini adalah pemandangan kabel. Di mana itu guys? Ya Allah, rapi ya, seruat itu di kota Bangkok, Thailand. Oh, Bangkok, Thailand ya. Ini Thailand. Selanjutnya adalah di Manila. Filipina. Ada pemandangan kabel-kabel yang serabut seperti ini ya, maksudnya kayak aduh, malang melintang, terus ruwet lah seperti tapi itu. Tapi ini ya, di kota besar termasuk guys ya. Kita lihat bersama-sama. Lihat bangunannya itu. Wah, ini di berbahaya itu. Gue di kota Makati. Makati ini termasuk ibu kota Manila nggak ya? Maksudnya kayak di bagian kompleks Manila. Yang tadi kan gue di Bangkok kotanya. Seperti itu. Wah, nih. Wow. Seperti ini juga kalau dilihat kabelnya tuh banyak yang istilahnya ya, menjuntai itu gitu, maksudnya kayak ini sangat berbahaya guys ya. Banyak banget lah. Bisa saja mudah putus. Di kelapa dulu ya, karena menarik ya, karena waktu itu gue juga pengen nyoba. Oh, video dari abang ini ternyata di Manila. Kalau dilihat tuh, wow, banyak banget ya kabel-kabel seperti itu yang memenuhi pemandangan di tengah kota ya pastinya. Wah, gitu. Juga jadi kayak ini kabel-kabel apa ini pada bersatu di situ misalnya. Ini kebanyakan ini kabel-kabel telepon guys kayaknya guys ya. Bukan hanya listrik gitu. Jadi itu adalah di dua kota, yaitu Bangkok dan Manila. Tentu Jakarta apakah Jakarta tuh juga masih ada PR atau kerjaan rumah pemerintah kotanya. Ya Allah. Menata kabel-kabel tersebut, kalau bisa sih emang underground atau bawah tanah. Iya, ditanam. Jakarta tuh masih banyak lah ditemui. Waduh. Ternyata di Indonesia juga banyak guys ya. Semrabut gitu lah Iya. ya. Semrawut lah seperti itu positif. Aduh. Tapi jangan salah juga sebenarnya, kalau misalnya kalau kita ke Bangkok atau tadi Manila dan
Jakarta sebenarnya ada juga kok beberapa titik misalnya yang Central Business District itu pasti rapi. Kalau Central Business Districtnya itu rapi banget, gak ada kabel yang kayak gini guys. menjuntai-juntai seperti itu, yang semerabut seperti itu gitu kan ya. Tapi itu kan di kawasan Business District gitu kan. Nah, kalau gue melihat ke kota di Kuala Lumpur Malaysia misalnya, atau di Malaysia gitu tuh, kayak ternyata tuh di sana rapi banget asli. Gue kayak keren ya. perjalanan gue sering ke Kuala Lumpur Malaysia atau kemarin ke Pinang Malaysia tuh, gue nggak melihat kabel-kabel menjuntai seperti luar biasa rapi banget guys. Raut, aduh, yang bergerombol seperti itu. Padahal kan negeri jiran guys ya, tidak jauh-jauh ya antara Indonesia dan Malaysia. Yang di Pinang Semenanjung itu kan misalnya kayak desa, misalnya kayak rumah-rumah penduduk yang desa lah istilahnya kayak gitu, juga gue nggak menemukan gitu, maksudnya nggak menemukan ada kabel-kabel yang semerabut seperti itu. Tapi sebenarnya kalau di desa misalnya di Indonesia itu justru kabel-kabelnya nggak sesemerabut seperti itu. Iya. Gitu, nah, terus mungkin ada, jadi keren banget nih kalau di Malaysia ini gue akui. Kabelnya di mana guys? Kotanya berarti di ini ya, udah. Kapan ya kita, utamanya nih yang ada di kota-kota di Indonesia ini, wah bisa serapi di Malaysia ya, rapi itu tuh enak. Iya, betul. Dan terus sebenarnya pasti ada yang komentar, misalnya Jepang aja kayak gitu, negara maju, misalnya Korea juga ada yang seperti itu. Tunggu dulu, kalau ada yang kayak gitu di negara-negara maju, ya istilahnya yang jelek itu jangan ditiru. Iya betul, gitu, ya. ambil yang positifnya, ditiru gitu. Kalau yang baiknya itu baru kita adopsi. Yang jelek pastinya jangan pernah ditiru ya, positif people. Jadi seperti itu. Terus sebenarnya kan kabel-kabel seperti ini berbahaya. Berbahaya apa? Misalnya itu rawan dengan arus pendek listrik. Korsleting berbahaya. Menyebabkan kebakaran. Iya, nah, betul. gue pernah lihat kabel itu kebakar di mana ya? Kalau nggak di Bangkok, di kemarin terakhir di mana sih gue? Hati ya. Pokoknya antara itu. Gue pernah lihat kayak kabel yang bergerombol itu sempat kebakar. Pokoknya gue pernah lihat itu di Bangkok atau di Hati. Tapi emang nggak yang sampai membakar semuanya, tapi itu kan berbahaya gitu kan, itu bisa membuat hubungan pendek arus listrik. Iya, konsleting. Terus kabel-kabel seperti itu, nah di Indonesia waktu itu misalnya di Jakarta deh, gue lupa, juga pernah bikin pengendara motor jatuh terus lehernya itu kesangkut kabel. Ya Allah, karena ya Allah. kabelnya itu mungkin udah melendung gini guys. Kabelnya atau menjuntai ke bawah, akhirnya pengendara motornya nggak tahu itu ngebut itu ke kabel lehernya terus sampai jatuh gitu, sampai di rumah sakit lah, sampai sembuhnya tuh lama. Nah itu kan sebenarnya hal kayak gitu tuh bukan soal di negara maju juga ada, tapi kan itu kan bahaya. Iya betul. Bahaya, terus bisa kebakaran, bisa memakan korban dan sebagainya. Betul. Lebih baik ya kalau bisa ambil yang baiknya ya, rapi. Kan bagus gitu. Pokoknya itu tadi ternyata negara Indonesia lah utamanya masih banyak PR-nya ya, masih kayak kabel aja itu masih menjadi PR nih menurut gue positif. Semoga Indonesia lebih baik ya, itu doanya pasti ya. Di Indonesia, ayo dong jangan membuat kabel-kabel di atas jalanan gitu kan ya. Kalau bisa langsung kabelnya ditaruh di bawah sebesar kota-kota yang udah besar. Biasanya kalau yang udah besar emang PR-nya makin banyak gitu ya, makin susah seperti itu gitu. Kalau menurut positive people gimana? Mungkin kita semua bisa mencontoh Malaysia dengan penataan kabelnya, nggak cuma di Kuala Lumpur aja, misal nggak cuma di Putrajaya aja, tapi hampir di seluruh kotanya itu, daerah itu nggak ada kabel menjuta seperti itu. Salut, thank you. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi atau menjadi insight, masukan, pelajaran juga ya buat Indonesia. Oke. Anyway, sebelum nonton Aksa Mas Go, wassalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu guys ya, itu juga menjadi PR juga ya buat Indonesia ke depannya seperti itu ya. Tentu kita belajar juga guys ya dengan negeri jiran ya kan, Malaysia. Kalau saya pernah pergi ke Kuching guys ya, Sarawak itu beberapa tahun yang lalu. Memang sih kalau di Sarawak contohnya masih ada ya yang menggunakan kabel, tetapi
rapi guys ya, rapi. Itu yang membuat saya wow, ini yang patut ditiru guys. Walaupun masih menggunakan kabel gitu kan, kabel di atas maksudnya, itu tetap rapi guys ya, tidak semeraut ya, karena efeknya sangat berbahaya sekali guys ya, bisa menimbulkan konsleting ya kan, apalagi bisa sampai mengganggu pengguna jalan gitu gitu kan, pastinya negatif sekali guys. Dan kalau di Kuala Lumpur, di kota di Kuala Lumpurnya itu udah keren banget guys ya, artinya kabel-kabel itu udah di bawah tanah kan, tidak lagi mengganggu pemandangan kita, tidak lagi mengganggu bisa aktivitas segala macam ya. Karena saya itu pernah juga melihat di tempat saya juga seperti itu, karena kabelnya ini kan karena udah lama guys ya. Otomatis kan dia makin ini apa ya bahasanya, melendung gitu ya, atau mengendor. Otomatis kan dia lebih ke jalan gini guys. Awalnya kan trek ya, lama-lama dia mengelendung. Sampai-sampai saya melihat mobil truk itu, karena kan truknya kan agak tinggi guys ya, ada barangnya agak tinggi muatannya, jadi menabrak kabel itu sehingga putus guys ya. Dan itu mungkin kabel, untungnya saja itu kabel telepon guys ya, bukan kabel atau kabel wifi lah seperti itu, bukan kabel listrik. Kalau listrik, wah itu pasti konsleting itu pastinya ya kan, itu sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau listrik misalnya putus ya ke bawah, bisa saja kena orang pejalan kaki, itu kan sangat berbahaya banget guys untuk orang lain seperti itu ya. Ya, saya apresiasi luar biasa ya kepada Malaysia ya, negara jiran, walaupun tidak jauh dari Indonesia kan, tapi perbedaannya sudah lumayan guys ya. Artinya Indonesia tidak perlu malu untuk apa ya namanya, mencontoh yang baik-baiknya seperti itu, karena kita sebagai negara ya kan harus mencontoh yang lebih baik gitu kan. Kalau orang berpikiran oh di negara-negara maju saja masih ada yang seperti kabelnya di atas gitu kan, tapi itu jangan kita ikut guys ya. Tentu kita ingin perbaikan, kita contoh saja Malaysia ya kan. Malaysia ini walaupun dikatakan negara kecil ya, tetapi luar biasa penataan kotanya. Saya saja ini pas pertama kali first time pergi ke Kuching ya, Sarawak itu langsung wow, jauh perbedaannya ternyata dengan tempat saya tinggal begitu ya, padahal tidak jauh kan, tidak jauh gitu kan. Dan Kuching ini pun bukan kota kayak ibu kota gitu kan, bukan kayak Kuala Lumpur ya, tetapi perbedaannya udah sangat menonjol begitu, artinya sangat rapi penataan kotanya, penataan rambu-rambu lalu lintasnya juga rapi, tidak ada orang berani melanggar lampu merah. Itu yang buat saya kagum guys ya. Padahal ya di waktu saya ke Kuching itu lampu merah nih, padahal jalan itu sepi guys ya, tidak ramai orang lewat ya, 1 2 3 saja. Bisa saja kan dengan sepi itu orang ya lewat saja guys, tetapi orang ini sangat taat rambu-rambu lalu lintas. Pas lampu merah benar-benar dia berhenti guys ya, tidak jalan, setelah hijau baru dia jalan ya kan. Padahal bisa saja karena sepi dah jalan saja, tapi itu ya disiplinan itu, mentaati rambu-rambu lalu lintas, itu yang keren guys ya. Dan yang saya perhatikan juga guys, di situ apa ya namanya, kamera ya, CCTV yang setiap ada perempatan itu aktif guys ya. Mungkin dengan ada itulah orang itu tidak berani untuk melanggar rambu-rambu lalu lintas kan, karena adanya bisa kena saman kan, atau kena tilang ya di saat ketahuan melanggar rambu-rambu lalu lintas gitu guys. Itu yang membuat saya wow, keren banget gitu kan. Nah, semoga juga Indonesia ini bisa lebih baik lagi, itu harapan saya sebagai orang Indonesia. Dan kita tidak perlu malu untuk mengakuinya, dan tidak perlu malu untuk mencontoh yang negara yang lebih baik lagi ya, terutama Malaysia guys ya. Karena di sini bukan video yang membanding-bandingkan untuk negatif, menghina segala macam, tidak guys. Di sini murni kita untuk belajar lebih baik lagi ya kan. Saya yakin Malaysia sampai saat ini ya kan negara rapi ya, maju segala macam, ini tidak luput dari belajar dari negara lain. Itu saya yakin seperti itu ya. Tidak serta-merta setiap negara itu menjadi negara maju, bisa menjadi negara rapi segala macam dengan sendirinya. Tentu
perlu meniru ya ataupun melihat suatu negara yang maju untuk dan mengikutinya, begitu, seperti itu ya. Itu yang saya yakini guys ya. Kenapa Malaysia sampai saat ini soal kemajuannya, penataan kotanya baik, itu karena apa? Karena tidak malu untuk belajar dengan negara yang lebih baik, yang lebih maju lagi, sehingga menjadikan negara itu terbaik, begitu guys ya. Semoga Indonesia lebih baik lagi. Ya mungkin itu dulu video hari ini ya. Buat korang semua, bagaimana pandangan korang tentang masalah ini? Boleh komen guys ya. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.